Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Martin Caturbayogi, NIM T4018083 dari kelas C akan mempresentasikan tentang cara membuat kabel strike, cara membuat kabel UTP tipe strike, dan crossover. Untuk membuat sebuah kabel UTP menjadi kabel strike ataupun crossover, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah ini. Ini adalah tang crimping. Yang kedua, kabel UTP ini RJ45 dan LAN tester. Untuk fungsinya, mari kita bahas setelah penjelasan berikut. Untuk yang pertama, membuat kabel strike. Yang pertama adalah cara membuat kabel strike. Yang pertama itu kupas dulu kabelnya sekitar 2 cm sehingga kabel-kabel kecil-kecil yang ada di dalamnya kelihatan seperti pada gambar ini. Yang kedua, susun kabel UTP tipe strike. Bisa Anda lihat susunannya seperti ini. Kabel yang pertama itu oranye putih, kedua oranye, ketiga hijau putih, 4 biru, 5 biru putih, 6 hijau, 7 coklat putih, yang 8 coklat. Setelah kabel tersusun, ambil RJ45. Ini RJ45 dengan pin apabila kita hadapkan seperti ini menjadi pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack. Ini kita ambil kabel UTP tadi yang sudah disusun. Yang sudah disusun tadi ke RJ45 sampai mentok. Kemudian masukkan RJ45 yang sudah dimasukkan kabel UTP tadi ke tang crimping untuk di crimping. Kemudian tekan tang. Seperti ini. Yang keenam, kita uji LAN tadi ke dalam LAN tester ini. Masukkan kabel ujung 1 dari sini, yang kedua ujung sini. Apabila kabel ini sudah terhubung, maka lampu akan menyala dari pin 1 sampai 8. Lampu LED ya. Yang kedua, membuat kabel tipe cross. Cara pemasangan kabel UTP tipe cross hampir sama dengan memasang kabel tipe strike. Hanya beda dari apabila ujung kabel 1 itu strike, maka yang ujung kabel 2 itu cross. Jadi itu perbedaannya itu ujung kabel 1 pin pertama dari coklat oranye putih, oranye, hijau putih, biru. Ujung kabel itu beda. Itu dari hijau putih, hijau, coklat putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kabel strike dan cross. Salah satu kegunaan dari kabel strike itu untuk menghubungkan dua router. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan dua router. Cara menghubungkan dua router.
Artikel WikiHow ini menjelaskan cara menghubungkan dua router. Dengan menghubungkan dua router, Anda bisa memperluas jangkauan dan jumlah koneksi maksimal yang bisa ditangani oleh jaringan internet Anda. Yang pertama, menggunakan kabel internet. Kabel internet itu salah satunya itu kabel UTP tadi. Yang ini kita menggunakan kabel UTP tipe cross. Yang pertama, tetapkan router yang ingin dijadikan router utama. Nah, ini router utama, ini router sekunder. Yang kedua, tetapkan router yang sekunder. Ya, ini tipe utama, ini tipe sekunder. Apa? Yang ketiga, letakkan kedua router di dekat komputer. Seperti ini ya, jajarkan. Boleh juga. Tentukan apakah Anda ingin menggunakan koneksi LAN to WAN atau LAN to LAN. Ini definisi LAN to LAN ya. LAN to LAN memperluas jangkauan Wi-Fi dengan memasukkan router kedua. Anda juga bisa menggunakan koneksi ini menggunakan untuk berbagi berkas antara perangkat yang terhubung ke jaringan, misalnya komputer ke ponsel pintar, dan lainnya. LAN ke WAN membuat jaringan kedua di dalam jaringan utama yang memungkinkan Anda untuk memberi batasan pada komputer, ponsel pintar, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. 5. Lakukan pengaturan awal pada router. Hubungkan router utama ke modem melalui kabel Ethernet, kabel UTP tadi. Kemudian hubungkan komputer ke router melalui kabel Ethernet lain. Lakukan pengaturan pada router. Karena router bertugas untuk menangani koneksi ke internet, lakukan pengaturan seolah-olah Anda hanya menggunakan satu router. Kebanyakan router dapat diakses dengan memasukkan alamat IP router di peramban atau browser web. Setiap model router memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Ini seperti ini. Ubah pengaturan DHCP. Apabila Anda ingin membuat jaringan LAN ke WAN, buka halaman router dan atur layanan DHCP pada router utama agar memberikan alamat antara 192.168.1.2 hingga 192.168.1.50. Lakukan pengaturan pada router kedua dengan langkah buka halaman router, ubah alamat IP agar selaras dengan router pertama, kemudian ubah digit yang kedua dari belakang dari satu angka lebih tinggi. Jadi router yang pertama itu 192.168.1.1 menjadi 192.168.2.1. Atur server DHCP di router sekunder. Apabila Anda membuat jaringan LAN ke LAN, matikan layanan DHCP di router sekunder. Apabila Anda membuat jaringan LAN ke WAN, server DHCP di router sekunder harus memberikan alamat antara ini dan itu. Tempatkan router. Anda bisa menempelkan kabel Ethernet ke dinding jika ingin mengarahkan ke ruang lain. Agar lebih nyaman, sebaiknya Anda menggunakan router utama di dekat modem. Hubungkan ke router kedua. Tancapkan salah satu ujung kabel Ethernet ke port LAN mana saja di router utama. Ini penjelaskan implementasi dari penggunaan kabel tipe strike. Dan untuk selanjutnya itu implementasi dari kabel tipe cross. Kita klik linknya. Salah satu kegunaan kabel tipe cross itu menghubungkan dua laptop melalui LAN atau melalui kabel UTP dengan langkah tersebut.
Siapkan kabel cross jaringan. Siapkan kabel UTP tipe cross over. Masukkan setiap ujung kabel ke port A jaringan di setiap laptop. Biasanya ditemukan di sisi paling mendekati monitor. Yang kedua, arahkan ke panel kontrol antara kedua komputer. Kita pergi ke kontrol panel, kemudian buka sistem. Pastikan kedua komputer terhubung ke jaringan dan grup yang sama. Di dalam panel kontrol, pada kedua komputer cari sistem di dalam kotak pencari di sudut kanan atas jendela. Kemudian klik, gulir ke bawah komputer name domain setting. Cek setting di dalam kategori jendela baru berjudul. Masukkan nama yang sama untuk grup kerja kedua komputer. Terserah, bebas mau nama siapa saja. Untuk pengguna Windows 8, sekali lagi di panel kontrol temukan Network and Sharing Center. Jadi tiap versi Windowsnya berbeda-beda langkahnya. Bisa lihat sendiri. Seperti ini. Untuk Windows 7 seperti ini. Untuk Windows 7 kita bisa dari PC 1 dan PC 2 itu sama IP address-nya. Sama subnet max-nya, tapi berbeda alamat IP address-nya. Kemudian klik OK. Kemudian selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan tidak jelas,